saya Joy Febe selaku host yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh narasumber yang hebat, yaitu Prof. Dr. Maria S.W. Sumarjono, SH.MCL MPA, yang merupakan guru besar Hukum Agraria dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih Prof. Maria yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada diskusi kita hari ini. Teman-teman sekalian, sebelum memulai diskusi, izinkan saya untuk menyampaikan informasi singkat mengenai Legal Talk Society. Berdiri pada tahun 2020 pada bulan Maret, Legal Talk PS merupakan wadah pengembangan ilmu hukum yang berfokus pada pemberdayaan dan penyaluran pengetahuan hukum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Pada awalnya, LTS fokus pada secara berkala, mana bulan ini atau praktisi hukum saja, namun mahasiswa dari disiplin ilmu lain juga bisa berkontribusi untuk menulis di dalam buletin ini dengan rubrik features. Kemudian saat ini LTS tidak hanya mempunyai program buletin, tapi juga memiliki program seperti LTS Bincang-Bincang seperti yang kita lakukan saat ini. Ada LTS Concise, LTS Quiz, LTS Corner, materi hukum, dan konten-konten lainnya. Selanjutnya, perlu saya informasikan bahwa di dalam room ini hanya ada saya selaku host, narasumber, dan teman-teman dari tim Legal Talk Society. Sementara peserta lainnya dapat mengikuti diskusi ini melalui live streaming di channel YouTube kami. Diskusi kali ini akan berlangsung kurang lebih selama 60 menit, dengan rincian yaitu 45 menit akan membahas mengenai permasalahan terkait tema, dan juga 15 menit ada seksi tanya-jawab. Sehingga teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar di YouTube kami, dan nanti saya akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Prof. Maria. Teman-teman sekalian, sesuai dengan judul yang teman-teman sudah lihat, diskusi kali ini akan membahas mengenai masa depan penyelesaian konflik agraria. Namun, sebelum masuk ke dalam diskusi hari ini, izinkan saya untuk memberikan pemantik diskusi secara singkat. Berdasarkan catatan akhir tahun dari KPEA pada tahun 2020, konflik agraria yang terjadi di tahun 2020 adalah sebanyak 241 kasus di 359 kampung atau desa. Bayangkan bahwa jumlah kasus ini terjadi selama pandemi berlangsung dan menunjukkan pola yang memuncak di kuartal April sampai September 2020. Dan jumlah tersebut bahkan lebih banyak daripada konflik agraria yang terjadi di tahun 2019 pada kuartal yang sama. Padahal umumnya di tengah perekonomian yang mengalami resesi dan menyebabkan perusahaan menghentikan ekspansinya, konflik agraria akan mengalami tren yang menurun. Sehingga di sini terdapat suatu anomali di mana pandemi dan penurunan ekonomi ternyata tidak mampu untuk menahan atau menghentikan laju ekspansi korporasi untuk merampas tanah-tanah masyarakat. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang bertanya-tanya sebenarnya apa akar atau penyebab dari meningkatnya konflik agraria di tahun 2020 pada saat pandemi berlangsung. Oleh sebab itu, untuk menilik mengenai penyebab, mengenai konflik, dan bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan di masa depan, saya akan mempersilahkan kepada Prof. Maria untuk terlebih dahulu memaparkan mengenai konflik-konflik agraria yang terjadi di masa-masa ini. Dipersilahkan kepada Prof. Maria. Terima kasih Mbak Joy, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta atau pendengar bincang-bincang pada siang hari ini. Salam sehat, damai, dan sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa tentu Anda semua mengikuti itu karena tertarik pada topiknya. Topik siang ini adalah masa depan penyelesaian konflik agraria. Nah, pertanyaannya, kok masa depan? Masa kini kayak apa sih? Nah, saya minta tolong untuk ditayangkan supaya teman-teman bisa mengikuti bincang-bincang ini. Pertama-tama ya pasti kita lihat
pada data ya terkait dengan konflik ya. Nah, coba kalau kita lihat ya, bahwa pada akhir tahun 2020 ya kita semua tahu ya, mulai bulan Maret itu ada pandemi ya, COVID-19 ya. Terus akhir tahun sampai Desember tercatat yang kemudian dipresentasikan oleh teman-teman dari KPA ya, Konsorsium Pembaruan Agraria, seperti ini ya. Jadi kalau kita mau lihat ya, loh, oh iya, yang paling tinggi itu dengan siapa sih? Wah, yang paling tinggi itu konflik di sektor perkebunan ya, antara masyarakat dengan perkebunan. Kemudian yang kedua dengan kehutanan. Ada juga. Jadi ragam konfliknya itu ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah dengan infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur ya untuk kepentingan umum, pembangunan ada di mana-mana, maksudnya untuk perkembangan ekonomi, tapi ternyata itu juga rawan ya menimbulkan konflik juga. Kemudian juga ada setelah infrastruktur, kemudian ada dengan properti ya. Properti seperti Anda ketahui, pembangunan perumahan itu juga membutuhkan penyediaan lahan yang luas ya, karena modelnya model pengembang ya, bukan perorangan. Kemudian juga ada konflik di wilayah usaha-usaha pertambangan. Itu kalau sesuai dengan urutannya. Kemudian juga fasilitas militer ya, terjadi konflik. Nah, ini yang belum banyak ya, tapi kok muncul juga ya di pesisir, di kepulauan ya, ini terjadi juga ya. Kemudian juga di sektor agribisnis, jadi ragamnya seperti itu. Kemudian dari data yang diungkapkan itu, ini kok perkebunan ini 122 kasus ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu, maka ada peningkatan 28%. Lumayan loh, sepertiga ya. Kehutanan itu ada 41 kasus, naiknya mengerikan ya, 100% ya dari sebelumnya. Nah, ini yang dari non masyarakat hukum adat ya. Nah, catatannya kalau kita membaca satu, angka-angka itu kan angka kumulatif. Kok bisa 241 itu bukan setahun, yang tercatat pada akhir tahun 2020. Itu bisa berupa konflik-konflik atau kasus lama yang belum terselesaikan, ditambah dengan kasus-kasus baru yang muncul pada tahun 2020. Jadi itu catatannya. Jadi jangan dianggap oh ini ada kasus meledak 241 pada saat pandemi, bukan, itu kumulatif. Tapi ya cukup mencengangkan juga. Yang kedua, nah ini juga perlu ya, bahwa ini kan konflik yang sempat dicatat oleh teman-teman dari KPA. Di luar itu pasti banyak banget. Boleh disebutkan ya, mungkin ini type apa ya, tip of the iceberg ya. Jadi apa ya, puncak saja yang kelihatan, yang menonjol, yang banyak terdengar, yang sempat dicatat. Jadi juga harus diperhatikan bahwa di luar ini itu ada, tidak hanya ini gitu loh. Supaya kita itu menyadari betapa memang konflik itu sangat memprihatinkan. Jadi itu catatannya. Kemudian kedua, kita kasih lihat, tolong Mbak Rahma, kalau yang di masyarakat hukum adat seperti apa. Ya. Nah, ini juga teman-teman dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, itu pada bulan yang lalu juga mereka mempresentasikan ya, mencatat, sama aja catatannya ya, bahwa ini juga masih dari tahun yang lampau belum diselesaikan, tambah yang baru ya, itu catatannya. Ini juga ketemu juga 10 kasus itu di perkebunan, kok sama ya dengan yang KPA ya.
artinya topnya itu ada di situ. Kemudian ada juga itu di kehutanan. Nada-nadanya sama juga ya. Jadi ini kalau kita pikir ya, kok kisarannya sama juga ya. Kalau di masyarakat ada disebut konfliknya dengan bendungan, itu kan infrastruktur. Ketemu juga tadi di KPA ada. Masyarakat ada TNI Polri tadi dengan apa ya, fasilitas dari militer. Loh, sama juga ya. HTI ya, kemudian loh ini kehutanan ya. Lalu pertambangan. Jadi KPA juga ada ya. Nah, jadi kita boleh mengambil kesimpulan ya konfliknya itu ya di situ-situ saja. Tapi di situ-situ saja itu bukan sesuatu yang perlu yang diremehkan ya. Loh, kenapa sih kok di situ-situ aja? Itu yang mestinya menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, kalau kita sudah melihat data itu, kemudian tadi kan ada pertanyaan juga dari teman-teman ini, gimana ya? Masa pandemi itu kan semuanya ada perlambatan. Orang pergerakan saja dibatasi kok. Coba PSBB ya. Ekonomi kan juga dengan sendirinya karena dibatasi kegiatan perekonomian itu menjadi slow down ya, menjadi perlambatan. Udah, kok ini kok konflik ada aja sih meskipun di masa pandemi kan seperti itu ya. Nah, itu kan pikiran orang awam, pikiran kita-kita ya. Pikiran yang tak mengalami konflik itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ya perlu kita pahami konflik itu terjadi karena apa? Ya gimana sih antara masyarakat dan masyarakat hukum adat itu memandang ya. Tanah itu dipandang seperti apa? Sehingga ketika ada pihak ketiga yang ingin memperoleh tanah yang notabene itu dimiliki oleh masyarakat non hukum adat maupun masyarakat hukum adat, kok bisa terjadi konflik ya? Karena cara pandang atau persepsinya itu berbeda. Kalau masyarakat pedesaan ya, petani, masyarakat pedesaan, itu menganggap tanah itu apa? Itu adalah gantungan hidupnya. Ya hidupnya ya dari situ. Enggak dikapitalisasikan. Cukup untuk sendiri ya. Kalaupun itu dijual, itu juga untuk melengkapi kebutuhan untuk menyekolahkan anaknya dan sebagainya ya. Kemudian kalau itu untuk membeli bibit supaya ditanam lagi. Karena itu ya akan dipertahankan mati-matian. Kenapa sih? Karena itu satu cara untuk mensyukuri bahwa tanah itu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau udah dikasih tanah, ya dikerjakan baik-baik. Itu sumber penghidupan. Ya, susah dia mau melego tanahnya. Harga diri ya dari seseorang, terutama di pedesaan ya kalau punya tanah itu menunjukkan apa harkat ya martabat. Jadi itu dipertahankan betul. Nah di segi lain bagi modal tanah itu kan modal. Barang modal untuk apa? Ya untuk usaha, untuk apa? Untuk produksi. Kalau nggak ada tanah, nggak ditanami dengan sawit, nggak ada minyak, ya kan perlu tanah. Mau dijual gimana? Tanah itu barang modal kok. Nah kalau tadi properti, ya tanahnya yang dijual. Kalau yang pengusaha perkebunan itu tanah menghasilkan produknya yang dijual. Itu pun ya kalau mau dijual juga boleh aja. Kenapa? Ya karena punya nilai ekonomi ya sehingga ia mudah untuk dipindah tangankan dan pikiran orang pengusaha seperti itu. Ketika laba itu bisa diperoleh, ya kenapa enggak? Artinya kalau harus dijual dengan apa? Ya iyalah, enggak apa-apa. Lalu kalau ketemu dengan tadi masyarakat, ya kalau bisa kalau aku memperoleh tanah yang notabene itu kepunyaan masyarakat atau masyarakat hukum adat, ya biayanya ya serendah-rendahnya lah. Lah kenapa begitu? Ya namanya juga pengusaha. Penghitungannya kan ekonomis. Ya udah ganti rugi, udahlah. Kan udah selesai. Nah, bagi masyarakat hukum adat maupun itu
Loh, belum selesai dengan diganti menerima sejumlah uang. Bagi masyarakat adat, wilayahnya dengan segala isinya itu adalah ruang hidupnya. Udah dibilang ruang hidup ya kamu bernafas dari situ, ya kamu hidup dari situ, mati pun kamu di situ. Namanya itu ruang hidup. Jadi nilai ekonomisnya ada, tetapi nilai non ekonomisnya bagi masyarakat adat itu lebih besar. Karena itu ketika terjadi akan diambil ya dibutuhkan oleh pihak ketiga, yang namanya ganti rugi itu diperhitungkan oleh masyarakat atau masyarakat adat itu nanti dulu hitung-hitungannya gimana. Apakah kami bisa memperoleh penggantian dari gantungan kehidupan kita? Bisa nggak ini nanti saya belikan di tempat lain, tanah baru untuk bertani? Apakah hidup saya nanti seperti dulu? Atau alhamdulillah bisa lebih meningkat? Kan kekhawatiran, lah nanti ini uang ini nggak bisa untuk mengganti apa yang kami miliki, yang kami pertahankan mati-matian itu. Nah ini kan menimbulkan hal-hal yang satu menganggap nggak apa-apa, gampang kok dapat tanah. Yang satu, oh ini kami pertahankan betul. Lalu terjadilah yang disebut, oh iya itu ada ketimpangan. Ya iyalah, yang punya modal, punya posisi tawar, punya posisi apa ya, posisi tawar di mana? Ya banyak lah. Punya modal lah, punya keterkaitan atau network politik, bla bla bla. Yang satu nggak ada posisi tawar itu. Tanah yang satu bisa tambah luas, difasilitasi oleh peraturan-peraturan yang mendukung. Yang satu udah punya mempertahankan aja susah, apalagi yang nggak punya tanah. Makanya itu disebut ketimpangan. Jadi kalau tadi kenapa ya pandemi? Pandemi nggak pandemi, selama dan sepanjang punya modal, punya uang untuk kemudian dibelikan tanah dan bisa, kenapa enggak? Jadi ya selama itu juga ketika kita tidak mau memahami seperti apa sih relasi orang dengan tanah, bagaimana orang itu menilai tanah untuk hidupnya, ya itu akan terjadi kesenjangan dalam pemikiran. Beda sekali kok persepsinya. Nah, di tengah-tengah itu ada pemerintah yang butuh uang juga dari mana? Ya pajak lah. Nah, kalau pajak dari masyarakat sih berapa? Kalau pajaknya dari perusahaan kan lebih banyak. Nah, jadi peraturan-peraturan itu juga belum banyak yang sungguh-sungguh ingin memberikan posisi tawar yang lebih kuat pada masyarakat. Nah, itu kalau kita mau memahami kenapa sih yang satu kekeh mempertahankan, yang satu tuh dengan gampangnya pengen memperoleh, dan nanti dengan gampangnya juga dia melego. Karena satu menganggap itu sebagai barang dagangan, ya. Kemudian yang satu, oh enggak, ini adalah apa pusat atau ketergantungan kehidupan dari kita, ya. Jadi kesenjangan di dalam memahami betapa orang menilai dan menghubungkan dirinya dengan tanah. Nah, lalu kenapa sih emang nggak pernah diatasi ya? Ya ada juga yang dibawa ke pengadilan. Terus ya masyarakat jarang sekali kalau boleh dikatakan ya kakak pernah menang lah. Loh kenapa? Ada kesenjangan lagi dalam arti hukum, kepastian hukum. Pihak ketiga itu pegang sertifikat. Masyarakat dan masyarakat hukum adat, masyarakat nggak punya sertifikat, nggak ada alat buktinya. De facto dia menguasai turun-temurun, tapi belum sempat mempunyai sertifikat. Masyarakat hukum adat, wah sudah ada sebelum Republik Indonesia berdiri, tapi kalau tidak diakui, dianggap belum ada. Nah, yang satu pegang sertifikat. Ya kalau di pengadilan ya dengan sendirinya, pada umumnya boleh dikatakan pasti kalah. Jadi pengadilan enggak, ya. Win-win. Oh, di beberapa daerah adalah apa yang namanya pimpinan daerah, kemudian
membentuk tim ya, kemudian win-win lah secara mediasi. Ya mediasi kan kalau mau ngikut yang ikut, kalau nggak mau dituruti kan nggak jadi juga. Nah kenapa? Ya memang ya, yang satu nggak mau menurunkan tensinya ya, yang satu memang posisi tawarnya itu lemah, jadi jarang juga yang berhasil. Nah kemudian apakah ada upaya-upaya? Oh ada juga. Misalnya lewat dari kantor staf presiden. Ada itu namanya tim percepatan penyelesaian konflik agraria. Sudah dibentuk tahun 2016. Tahun 2019 ada rapat koordinasi, ada rapat tingkat menteri. Tapi kalau sekarang ditanya, sudah berapa kasus konflik yang diselesaikan? Jawabannya juga wallahu alam bisawab. Jadi sudah ada, jangan dikira juga nggak ada loh perhatian ya. Kemudian kemarin juga Bapak Wakil Menteri ATR BPN tanggal 6 Januari ya, dia mengatakan bahwa Pak Wamen ini kan punya tugas khusus menyelesaikan konflik waktu diangkat Oktober 2019 ya. Nah kalau nggak bisa menyelesaikan konflik nanti bisa dievaluasi kan gitu. Nah, Pak Wamen ini mencoba untuk mulai mengurai ya, menyelesaikan konflik. Kan nggak bisa sendiri. Loh kok nggak bisa sendiri? Loh kalau kita bicara mengenai tanah itu di mana? Di kehutanan, oh yang ngomong dengan kehutanan. Di pesisir, oh yang ngomong dengan KKP. Jadi karena yang kalau kita bicara itu konflik agraria, pertanahan, itu tidak bisa bicara satu kementerian, maka mesti juga berkoordinasi dengan kementerian atau sektor-sektor yang lain ya. Oleh karena itu Pak Wamen itu menyampaikan bahwa waduh ini ya ada repotnya karena apa? Perlu koordinasi karena masing-masing sektor itu mempunyai undang-undangnya sendiri-sendiri. Kehutanan punya, perikanan punya, kelautan punya, pertanahan ATR punya ya. Sehingga ini perlu bicara kenapa? Loh karena undang-undang masing-masing itu tidak selalu selaras atau harmonis. Bahkan dalam beberapa hal bicara mengenai masyarakat hukum adat, hak ulayat itu pun tumpang tindih ya, artinya bertentangan satu sama lain. Kalau ada kasus gimana? Menurut pertanahan itu oke, menurut kehutanan itu enggak oke. Artinya menurut undang-undang masing-masing ya. Jadi memang perlu yang namanya koordinasi. Nah karena itu apa yang dilakukan sekarang oleh Pak Wamen itu memang ya perlu didukung ya. Tapi bagi kita pertanyaannya itu sampai kapan ya? Kan sekarang itu inisiatif karena ada pada pemerintahan saat ini. Pertanyaannya, kalau cara-caranya seperti ini ya apa artinya harus koordinasi dan sebagainya, pasti itu tidak bisa disebut apa disampaikan apa timelinenya. Ini kalau ada kasus masuk kita selesaikan kan susah banget. Kalau itu dengan perkebunan, kepunyaan badan usaha milik negara, ya, itu pun kan prosedural. Kalaupun itu akan dilepaskan, sudah ada konflik dengan masyarakat di atasnya, ya sudah habis lama hakimnya, sudah diduduki masyarakat. Nah, itu berkonflik terus. Untuk melepaskannya, ada peraturan mengenai pengelolaan barang milik negara. Jadi nabrak-nabrak peraturan itu nggak bisa lalu diselesaikan dengan cepat. Ya, jadi prosedurnya berbelit-belit. Ini kan apa? Ya karena undang-undangnya itu macam-macam. Lalu pertanyaannya, itu bagaimana untuk menyelesaikan untuk yang akan datang? Ya. Jadi satu, ya mestinya undang-undang yang bertentangan satu sama lain ya di bidang sumber daya alam itu mestinya itu disederhanakanlah, disatu bahasakan. Kenapa? Nah, itu sudah pernah kok ditempuh pada tahun 2004 ya pada waktu si Ibu Mega
Sudah dicoba tuh membuat RUU pengelolaan sumber daya alam, RUU sumber daya agraria itu kan, tapi ya tenggelam begitu saja, tidak pernah dilihat kembali. Malah yang muncul adalah Undang-Undang Cipta Kerja. 79 undang-undang loh. Kalau undang-undang di bidang sumber daya alam itu kan sekitar paling 30 undang-undang. Jadi lebih sederhana dan itu lebih satu rumpun. Kalau itu tidak di unifikasi, ya terus saja pasti antar sektor itu masing-masing juga punya undang-undang, legalitasnya itu sama, ya satu. Lalu di bidang kelembagaan bagaimana? Ya apa yang ditempuh oleh wamen-wamen beberapa kementerian itu mesti tetap dilanjutkan dengan melihat kelemahan, dengan bantuan dari kanan kiri ya. Tapi juga perlu dipikirkan barangkali ya, membentukkan satu lembaga independen untuk penyelesaian konflik agraria. Itu apa sudah? Oh, itu juga sudah pernah diusulkan. Ini bukan barang-barang baru, PR lama. Disampaikan kepada Ibu Mega tahun 2014 akhir, menjelang akhir jabatan beliau, ya sudah masuk, tidak pernah dibicarakan lagi. Masuk di dalam RUU pertanahan, ya karena DPR menganggap itu nggak penting, hilang lagi. Nah ini saatnya sekarang dipikir. Plus, nah bagaimana membuat supaya ketimpangan ya akses dan pemanfaatan tanah itu tidak begitu timpangnya itu yang mau dikurangi begitu. Caranya bagaimana? Ada yang namanya reforma agraria. Reforma agraria itu apa sih? Restrukturisasi ya. Restrukturisasi apa? Penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah ya, dari yang kurang adil menjadi lebih adil. Caranya bagaimana? Antara lain redistribusi tanah pertanian maupun non pertanian. Itu baru. Oh enggak. Dulu ada yang namanya Land Reform tahun 60. Undang-Undang 56 tahun 60. Sekarang sudah ada Perpres tentang reforma agraria. Perpres nomor berapa? 86 tahun 2018. Nah, terus pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya kemarin kan masih pelan-pelan ya. Terus akhir Desember, Januari Presiden sendiri turun tangan untuk mengajak kementerian terkait dengan teman-teman dari Ornop ya, dari LSM yang tahu lapangan, mereka tolong dong usulkan mana sih lokasi-lokasi yang bisa dilakukan reforma agraria, bisa diproses untuk nanti diberikan kepada mereka yang sudah menggarap di situ ya, dan sudah jelas. Nah, ini kan jadi tidak hanya dari atas ya. Ini loh ada tanah kita bagi, tapi juga ini tanah-tanah ini berpotensi untuk kemudian diredistribusikan. Nah, ini sudah didorong ya, ada Pak Presiden sendiri yang ada timeline-nya, sekian bulan harus lapor dan sebagainya. Ada menteri-menteri terkait ya, kemudian ada kantor presiden. Ini salah satu upaya untuk ini. Nah, terus bagaimana sebetulnya masyarakat itu kalau diajak, diberi kepercayaan, mereka itu sebenarnya membantu sekali loh. Ada contoh ya di masyarakat, ada di Papua. Sekarang sudah ada pilot ya, proyek dilakukan oleh teman-teman dari satu institusi ya, Samdana. Mereka itu memetakan sendiri daerahnya ya, memetakan, kemudian berhubungan dengan Pemda dan pihak terkait, dan supaya ini loh daerah kami, untuk apa? Sedini mungkin mencegah terjadinya konflik. Karena apa? Daripada dianggap itu daerah tak bertuan, lalu diokupasi ternyata kemudian itu ada orangnya, nah konfliknya baru timbul di situ. Nah itu lebih baik kemudian memperkuat diri sendiri, ini tanah kami, hutan kami petak. Pemerintah daerah menguatkan. Nah itu juga suatu upaya untuk sejak dini menghindari yang kemungkinan terjadinya
konflik. Jadi kalau boleh disampaikan, mestinya penyelesaian konflik itu ya yang ya dan tidak parsial. Lanjutkan yang sekarang usaha-usaha itu lanjutkan, tapi kalau memang dibutuhkan satu lembaga independen ya di bawah presiden juga, karena apa sih harus presiden? Loh, kan sektor-sektor itu kalau bukan presiden yang menginstruksikan itu mereka berat untuk melakukan sesuatu yang loh, enggak seperti itu kok bunyi undang-undang kami kan seperti itu. Selama dan sepanjang undang-undang sektoral itu belum dibuat satu undang-undang yang bersifat lex generalis, terus masih seperti itu, ya masih dibutuhkan orang yang kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau enggak sama-sama tingkatannya ya susah. Maka dari segi normatif harus. Kemudian undang-undang lain, oh iyalah, Perpres reforma agraria itu kan banyak kelemahan, perkuat dong. Ya kalau mungkin ya besok bisa jadi undang-undang sudah. Teman-teman di KPA itu saya membantu tahun 2000 mungkin tahun 2000 sebelum Covid lah. Kita sudah berbicara itu mengenai penyempurnaan Perpresnya. Ya dari materi muatannya maupun dari kerja-kerja dari yang namanya timnya itu dengan pengalaman yang maju, yang baik itu harus disempurnakan. Lalu untuk masyarakat hukum adat ya segeralah dibahaslah, diterbitkan undang-undang tentang masyarakat hukum adat yang sudah mampet 15 tahun yang lalu ya. Dibahas enggak. Ini kan memang mau mengakui secara sungguh-sungguh atau setengah hati saja. Nah, ini di dalam norma itu ada yang harus PR yang dilakukan. Lalu tadi penyelesaian yang bagus, yang ada best practice-nya nanti itu dilanjutkan. Tapi kalau perlu ada satu institusi ya yang independen itu ya perlu juga. Dan itu bukan barang baru, sudah lengkap, ada naskah akademiknya, dibuat bersama antara Komnas HAM ya tahun 2013-2014 dengan teman-teman dari Ornop ya, dibantu juga beberapa kami dari akademisi. Itu sebetulnya kalau mau aja itu dibuka lagi, dilihat perkembangannya itu bisa ya. Jadi itu beberapa hal yang kalau ditanyakan masa depannya bagaimana penyelesaiannya, ya mau enggak, ada political will atau enggak, bahan-bahannya ada, udah tergeletak kok. Tinggal mau lihat lagi enggak, siapa yang bertanggung jawab untuk melihatnya, kan seperti itu ya. Jadi itu terkait dengan mengenai konflik agraria ya. Jadi saya kira saya masih punya waktu, Mbak Joy, kalau di luar yang konflik itu ada juga yang ingin disampaikan. Mungkin apa ini Mbak Joy? Ya, baik Prof. Tadi Prof sudah menjawab dengan menjabarkan tentang konflik, kemudian tentang penyebabnya, dan juga tentang penyelesaiannya, dan kedepannya akan seperti apa. Namun mungkin ada yang ingin saya tanyakan ya Prof tentang konflik ini. Jadi seperti yang sebagaimana tadi Prof sudah bilang bahwa letusan konflik agraria yang terjadi di tahun 2020 ini mayoritas di dua sektor yang berbeda, yaitu sektor yang berbeda itu perkebunan dan kehutanan. Nah, apakah menurut Prof akan ada optimisme terhadap penyelesaian konflik agraria di kedua bidang ini, melihat situasi pandemi, kualitas hukum dari UPA, dan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria? Atau justru mungkin menurut Prof ada pesimisme di dalam menyelesaikan konflik di kedua sektor ini? Ya, orang hidup tuh nggak boleh pesimis dong. Kalau kita pesimis ini udah ada COVID ya udah didiam aja, nggak usah obat, nggak usah vaksin, biar mati aja. Kan nggak begitu. Apa yang saya bicarakan itu adalah optimisme. Bisa kalau mau.
Kan saya tekankan political will-nya ada enggak? Mau enggak ngelihat, memahami betul kenapa sih ini masalah pedesaan, masalah hukum adat itu kok kalau sama tanahnya kok begitu kekeh, begitu cintanya, ya memang seperti itu. Lah kenapa sih yang satu kok rakus amat, land grabbing, kalau bisa banyak kenapa mesti sedikit? Nah, memang cara berpikirnya seorang investor memang seperti itu. Dan itu keadaan seperti itu kenyataan. Gak bisa disuruh tukar tukar persepsi itu nggak bisa. Tapi dalam perbedaan persepsi yang menghasilkan konflik kepentingan itu bagaimana kita menaikkan posisi tawarnya yang rendah menjadi lebih tinggi. Nah caranya bagaimana? Ya itu tadi perkuat undang-undang tadi yang sudah saya sebutkan itu normatifnya. Nah kalau mau menyelesaikan konfliknya, ya yang sekarang masih sifatnya temporal, ya temporarily antar kementerian yang ya masih terhalang karena ada undang-undangnya, lanjutkan saja dengan dibantu tadi dari masyarakat. Ini loh, kalau bisa yang didistribusikan ini kan mengurangi konflik tuh. Kan kalau didemin aja yang ini bakal jadi konflik yang sudah menjadi prioritas ini dulu dibagi. Itu dilihat. Mas Hukum Adat ini loh kami siap petanya, tolong didaftar. Itu sudah paling tidak ini meminimalisasi untuk terjadinya atau membesarnya suatu konflik. Jadi ya optimis lah. Kalau mau, itu semua sudah ada, bukan barang yang harus belajar lagi, harus mencari kemana. Dibanding enggak, itu sudah ada, tinggal mau atau tidak, ya. Jadi itu konflik. Nah, ini masih ada lagi yang mau kita bincangkan pada kesempatan ini. Kalau tadi tentang konfliknya, saya akan bertanya lebih lanjut tentang penyelesaiannya sih, Prof. Tadi karena Prof sudah jelasin bahwa penyelesaian konflik agraria biasanya lewat pengadilan umum, tapi ada juga melewati win-win solution. Nah, setelah itu juga Prof menjelaskan bahwa kita sebenarnya punya lembaga independen yang secara khusus untuk menyelesaikan konflik agraria. Namun Prof, sebenarnya bagaimana sih metode atau cara yang membedakan lembaga independen ini dari pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya supaya pengadilan ini bisa menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masa yang akan datang? Loh, kalau pengadilan kan beda. Pengadilan ya pengadilan, ya. Pengadilan itu pengadilan itu ya pengadilan, di luar pengadilan ada yang tadi disebut mediasi. Mungkin datang ke DPR, DPRD, dipanggil dua pihak. Kalau kemudian mau ada kesepakatan, alhamdulillah. Kalau nggak ada kesepakatan, nggak bisa dipaksa. Namanya juga mediasi. Di luar pengadilan tidak ada alat pemaksanya. Kalau di pengadilan itu pemaksa. Nah, di pengadilan itu umumnya konflik ya kalah. Mereka yang nggak punya alat bukti itu udah nggak ada harapan. Jarang itu dimenangkan. Ya, jadi ngapain ke pengadilan? Ya, mau bikin pengadilan pertanahan buat apa? Kalau sekarang masalah pertanahan umumnya itu kan ya kalau pidana ya ke peradilan umum lah. Kalau perdata ya peradilan umum lah. Nah kalau itu tun ya ke peratun lah. Lah itu kan perdata. Ini yang kita bicarakan adalah konflik struktural. Beda suruh ke pengadilan. Pengadilan ya kalau A sama B. Struktural. Ini berat. Kenapa? Itu konflik yang terjadi di mana orang yang punya posisi tawar lebih itu difasilitasi untuk memperoleh izin atau hak. Jadi di situ ada ya karena ada putusan dari negara berupa izin atau hak. Jadi konfliknya itu struktural. Jadi kita nggak bisa. Kalau di sana itu urusan keperdataan belaka, tidak ada campur aduk
Dan tidak ada yang namanya macam-macam. Tadi kita ngomong misalnya konflik itu nggak hanya UPA loh. Kalau itu kepunyaan BUMN, kan ada undang-undang mengenai BUMN, ada PP pengelolaan barang milik negara. Loh, terus gimana? Lah, belum nanti kalau itu, loh kok itu ternyata merupakan kawasan hutan. Loh, dulu gimana? So, salah dulu. Nah, malah kena Undang-Undang 4199. Itu kan repot banget yang namanya hakim, ya bingung. Ya hakim itu memutus berdasarkan hukum yang dihadapi oleh dia. Kalau hukumnya campur aduk kayak begitu terus bagaimana? Yang kita bicarakan ini adalah konflik agraria yang struktural, bukan antara saya dan kamu, tapi itu udah menyangkut kelompok masyarakat, ya. Itu masuk yang apa? Boleh disebut ini yang ya dampaknya luas, skalanya luas, melibatkan banyak orang, tidak hanya 1-2 orang, melibatkan banyak orang, melibatkan kelompok orang, ya. Jadi ini tidak sederhana dan melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, tidak hanya satu undang-undang, ini sebagai perundang-undangan yang notabene tidak selalu selaras, bahkan bisa bertentangan atau tumpang tindih satu sama lain. Makanya kalau tadi Anda lihat kenapa sih Pak Wamen itu harus dengan Wamen kehutanan, dengan Wamen dari kelautan, nanti Wamen pertambangan. Ini loh konfliknya itu tanah, tapi nyangkut pertambangan sana sini mesti bicara. Itu bedanya, mau dibawa ke pengadilan mana, bagaimana. Jadi jangan tanya pengadilan, itu perdata oke. Ya, tapi kalau kita sudah bicara seperti yang diselesaikan oleh Pak Wamen, itu sudah lintas sektor. Nah, pertanyaannya, apa mau terus-menerus begitu kalau undang-undangnya ya masih tentang perenang bertentangan satu sama lain, kan sama saja nanti nabraknya ujung-ujungnya ya perundang-undangannya memang berbeda. Maka alangkah baiknya ada suatu lembaga independen. Dulu kita sebut dengan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria. Tahun 2014 sudah dihadapkan ke Ibu Megawati. Pemerintahan berganti, tidak jadi. RUU Pertanahan 2013 muncul, hilang lagi. Malah muncul pengadilan pertanahan yang enggak ada urusannya dengan konflik-konflik struktural seperti ini. Maka ya beda. Ini nanti presiden sendiri yang akan ada di situ. Lalu ada komisi-komisi yang menerima pengaduan, mengolah pengaduan, kemudian merekomendasikan bagaimana cara penyelesaiannya. Siapa yang ada di atas? Yang ada di atas adalah presiden. Itulah lembaga yang selalu dibicarakan oleh teman-teman. Kenapa sih nggak pernah dipikirkan membentuk seperti itu? Jadi ini bukan apa ya, bukan wamen begitu. Ini memang satu komisi. Ya. Baik, Prof. Terima kasih penjelasannya. Nah, berhubungan tentang Undang-Undang Cipta Kerja nih, Prof. Seperti yang Prof. tadi sudah sempat singgung di awal, dengan adanya pengaturan dan perubahan baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi peraturan mengenai bank tanah yang merupakan badan yang menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, hingga reformasi agraria. Sebenarnya menurut Prof, apakah dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, konflik agraria ke depannya akan semakin melonjak? Dan kalau misalnya iya, bagaimana masyarakat bisa menghadapi hal tersebut, Prof? Apa yang tadi saya bilang? Ya nggak apa-apa, Cipta Kerja jalan sana. Ya, yang jelas itu kan untuk apa sih? Itu kan untuk mempermudah investor memperoleh tanah, ya kan? Jadi sudah jelas itu apa? Ya memang diciptakan untuk memudahkan maksudnya investasi ke Indonesia melalui apa? Melalui penyederhanaan 78 undang-undang, melalui penyederhanaan izin
yang dirasakan berbelit-belit itu sudah jelas paradigmanya itu ke sana. Nah, terus yang untuk rakyatnya mana? Ya rakyatnya diperkuat melalui tadi RA-nya itu bagaimana? Presiden sudah Desember, Januari. Ayo sekarang kita perkuat. Ya oke, lalu Perpresnya bagaimana? Perpresnya juga harus diperkuat. Kalau perlu nanti jadi undang-undang. Ya undang-undang Cipta Kerja monggo untuk investor. Yang ini untuk masyarakat nih, undang-undang masyarakat hukum adat, undang-undang tentang reforma agraria ya begitu. Kalau mau. Ya kalau nggak mau, nah yang pastilah konflik. Kenapa? Oh, sudah jelas kok menyediakan, memudahkan investor peroleh tanah. Di mana tanahnya diperoleh dari langit? Ada tanah negara? Nggak ada. Dari mana? Ya dari masyarakat. Nggak konflik lagi. Ya konflik lagi. Itu kan nggak usah ditanyakan, udah jelas. Dari mana tanahnya? Selalu. Dari mana? Ya dari masyarakat atau masyarakat hukum adat, selesai. Terus yang nggak diperkuat kok di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kok kenapa masalah nggak diperkuat? Nah, emang Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk memudahkan investor kok. Selesai tuh diskusinya. Baik, berarti tadi seperti yang Prof bilang, caranya untuk menghadapi Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah dengan meningkatkan kemampuan rakyat dengan RA ya, Prof ya. Dan ya iyalah, memperkuat rakyat, memperkuat perlindungan penghargaan kepada masyarakat hukum adat. Caranya bagaimana? Nah, memperkuat kalau normatifnya nggak ada kan nggak mungkin. Mau nggak mau, suka nggak suka, gantungannya apa? Ya harus ada undang-undang yang memperkuat hak-hak mereka, kan gitu. Jadi udah ada undang-undang Cipta Kerja, ya monggo untuk investor ya sudah silahkan. Tapi untuk rakyatnya ini loh, jangan dilupakan. Karena untuk rakyat itu kok nggak diurusi di Undang-Undang Cipta Kerja. Emang Undang-Undang Cipta Kerja bukan Undang-Undang Reforma Agraria, kan jawabannya begitu. Ya, gimana nih? Masih ada lagi atau mau tanya jawab? iya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Prof. Ya, boleh. Iya. Ini ada satu pertanyaan dari komentar YouTube. Baik, saya akan membacakannya ya, Prof. Izin bertanya terkait relasi timpang antara masyarakat adat dengan korporasi dalam kasus agraria. Menurut Prof. Maria, adakah mekanisme yuridis yang paling ideal untuk memberdayakan masyarakat adat? Kita kembali aja. Masyarakat hukum adat itu adanya kapan? Oh, udah adanya kapan-kapan. Sebelum 17 Agustus 45 masyarakat adat itu sudah ada. Terus diaturnya di mana? Baru diatur tahun 2000. Ya kan? Amandemen, ya perubahan Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 2 bahwa keberadaan adat bla 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 itu diakui, dilindungi dan dihormati. Kan? Nah, itu sudah diakui, dilindungi, dihormati, kita belum. Loh, kok belum? Lah undang-undang yang lama mengatakan apa? Undang-Undang 4199 yang terbit sebelum 18B ayat 2 itu mengatakan apa? Ya, masalah hukum adat itu ada kalau udah diatur di dalam perda. Masalahnya, emang kalau nggak diatur dalam perda nggak ada. Nah, ini cara kekeluaran itu kekeliruan berpikir. Masalah adat itu sudah ada. Yang penting adalah itu kalau diakui itu adalah selesaikan administrasinya. Kalau masalah hukum adat itu punya ciri publik yang menonjol, yaitu mesti ada kenyataannya itu bahwa itu ada, itu diperkuat dengan apa? Bukan diciptakan, diperkuat bahwa dia ada itu apa? Mbok cukup SK bupati saja. Kenapa mesti perda? Nah, tapi Undang-Undang 41 ngomong perda. Ya iyalah, Undang-Undang 4199 ngomong seperti itu. Apa enggak sulit? Kalau itu ada di kawasan hutan, pasti mereka bilang,
Lah nanti dulu kalau nggak ada perda yang nggak bisa dong kami melepaskan punyamu. Apa salah mereka mengungkapkan, lah undang-undangnya ngomong begitu kok pasal 7. Oh, terus gimana? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35. Oh enggak loh, hutan adat tuh ya hutan adat. Bukan hutan negara, oke, hutan adat. Tapi itu tadi mau mengeluarkan tunggu perda. Hambatan-hambatannya itu ada di situ. Gimana menuntaskan hambatan itu? Oh, peraturan yang menyinggung mengenai masalah hukum adat itu di sono di sini ada, tapi itu tidak tidak serasi, menyebut subjeknya masyarakat adat, metro adat, metro tradisional, masyarakat bla bla bla. Menyebut wilayah adat, ada hak ulayat, ada wilayah, ada milik, ada tanah ulayat, ada macam-macam, itu penyebutannya aja enggak seragam. Ada yang mengakui, oh boleh peraturan perundangan, yang mana? Enggak jelas toh. Oh ya, kalau mau perda monggo, kalau ada putusan ada, kok enggak satu kata sih? Kan apa? Undang-undang tentang masyarakat hukum adat itu enggak dibahas-bahas. Dibahas enggak selesai-selesai. Maka tadi saya sebutkan, paling tidak undang-undang yang sudah bolak-balik masuk di dalam RUU prioritas setiap periode itu sudahlah. Setelah ini langsung itu dibahas karena itu sudah sangat diperlukan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat dengan satu bahasa, gak usah perda. Perda apa ya? Perda itu ngatur yang umum, namanya juga peraturan. Ya kalau masyarakat hukum adat A, B, C, D, ya udah yang diperlukan itu ya pakai SK saja ya. SK kenapa? Ya yang ngerti masyarakat itu kan ada di daerah yang bersangkutan. Ada juga masyarakat hukum adat, tapi masyarakat yang komunal memiliki tanah bersama-sama. Oh itu nggak usah pakai SK bupati. Kenapa? Daftarkan aja di ATR BPN. Dapat ya dapat sertifikat tanah milik. Selesai itu. Mau ya belum, undang-undang masyarakat hukum adatnya aja belum dibahas, berarti kemauannya kan belum kelihatan. Jadi tadi pertanyaan yang paling ideal Bu, ya Bu itu paling realistis, nggak ada lagi yang ideal. Sekarang udah nggak real kok yang sekarang. Paling realistis adalah lekas political will, kalau punya cepat kita akan lihat itu. Kalau tahun ini juga nggak dibahas, memang nggak ada kemauan untuk sungguh-sungguh mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat adat yang merupakan apa? Kewajiban negara yang harus mengakui itu. Bukan masyarakat hukum adatnya harus dia harus kelimpungan mencari pengakuan, itu nggak benar. Yang harus mengakui itu adalah negara. Siapa? Nah, pasal 18B mengatakan kok negara mengakui. Nah, kan dia yang mengakui. Kewajiban dia yang mengakui. Nah, melalui tolong dong RUU-nya itu segera bisa dibahas dan dilihat lagi bersama, jangan tertutup-tutup lagi dari publik, tidak transparan ya. Bahas melibatkan semua pihak yang mempunyai kepedulian untuk masa depan masyarakat hukum adat ya. Jadi terima kasih itu untuk pertanyaannya ya. Masih ada lagi? Sejauh ini sih cuma satu pertanyaan, Prof. Jadi Oh ya, oke. diskusi untuk tanya jawabnya sudah selesai. Kemudian untuk menutup diskusi pada hari ini, mungkin Prof bisa memberikan kesimpulan atau closing statement, Prof. Ya, saya kira closing statement-nya ya sangat ditunggu ya. Komitmen pemerintah untuk sungguh-sungguh berupaya ke arah penyelesaian konflik ya. Dan jangan lagi mencegah, meminimalisir supaya konflik itu sedikit mungkin terjadi. Karena kita juga tidak bisa melihat, wah nanti kalau semua sudah ada terus tidak ada konflik. Ya di dunia ini kalau ada orang nggak ketemu ya namanya konflik. Tetapi jika apa yang tadi saya sampaikan itu bisa kemudian direalisir oleh pemerintah, saya kira meminimalisir untuk terjadinya konflik seperti yang sudah kita alami dari lama tambah baru, dan itu sulit untuk
diselesaikan. Ya, jadi ada dua, selesaikan PR dibilang normatif, dan kedua memperkuat kelembagaan untuk penyelesaian konflik. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih untuk semua yang berkesempatan mengikuti ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam sehat untuk semuanya. Baik, saya kira diskusi hari ini sudah berjalan dengan baik dan akhirnya kita sampai ke akhir diskusi. Berkenan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Maria karena penjelasannya yang sangat informatif dan menambah wawasan kepada saya dan juga peserta lainnya yang mengikuti live streaming di YouTube channel. Dan saya berharap supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna di kemudian hari. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada yang salah, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.